Kisah akan berfokus pada seorang tukang kayu bernama Damian yang tepat pada hari itu ia dipecat dari pekerjaannya dengan alasan yang kurang masuk akal. Sehingga Damian yang kesal pun melampiaskan kekesalannya dengan ambek-ambekan dan merusak mesin kasir yang ada di sana. Hasilnya, Damian pun dikejar oleh sang atasan yang karena takut dimintai ganti rugi, Damian pun bersembunyi di dalam sebuah lemari kayu yang sedang diangkut menggunakan mobil callback sehingga si atasan tidak berhasil menemukannya. Dan ya, Damian pun secara tersengaja ikut terbawa oleh mobil callback tersebut menuju ke sebuah alamat yang sesampainya di lokasi, mereka, para mamang-mamang tukang angkat barang sama sekali tak sadar jika di dalam lemari mereka yang gotong ada seonggo manusianya, sehingga Damian pun harus terjebak dalam situasi sulit yang tidak memungkinkannya untuk keluar. Saat keluar, alangkah terkejutnya Damian saat dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar, di mana saat si pemilik datang, Damian pun dengan cepat bersembunyi di kolong kasur. Melihat ada dua orang yang datang, Damian akhirnya sadar jika mereka adalah pasangan suami istri, pun sama dengan lemari kayu tempat ia sembunyi barusan, ternyata adalah warisan dari kakeknya si istri, yang meskipun kamar itu sudah disediakan lemari yang bagus yang rata dengan dinding, si istri tetap meletakkannya di sana, tepat di depan lemari yang sudah ada. Malam hari tiba, Damian pun ketiduran di sana tepat di atas pasangan suami istri tersebut, di mana saat ia bangun, terlihat ada anak gadis pasangan ini yang berdiri terdiam. Sepertinya ia menyadari akan keberadaan Damian yang ketika ia mulai mendekat, tiba-tiba... Ya, itu hanyalah mimpi akibat ketakutan Damian yang wajar saja. Saya pun pasti kedeg-degan gitu. Karena kita pun pasti akan mengalami kekhawatiran yang sama ketika berada di rumah orang asing tanpa izin. Sehingga ketika mereka sudah ngorok, Damian pun secepatnya keluar dan pergi ke toilet untuk buang air kecil yang sudah sedari tadi ia tahan. Karena penasaran, Damian pun pergi ke kamar lain untuk melihat anak gadis pasangan ini. Merasa ini semua tidak benar, Damian pun buru-buru pergi ke lantai bawah untuk keluar dari rumah ini. Tetapi di sini, ia terpikir sesuatu yang out of the box saat mengingat nasibnya yang kini sudah jadi pengangguran, tidak punya tempat tinggal, tidak punya penghasilan. Mau apa lagi? Tapi di sini, dia jelas-jelas tinggal di sebuah rumah bagus. Sehingga Damian pun memutuskan untuk tidak jadi pergi dan kembali bersembunyi di kolong kasur. Keesokan paginya ketika pasangan ini pergi keluar untuk beraktivitas dan anak gadis mereka pergi ke sekolah, Damian pun bisa leluasa keluar dan berkeliaran di rumah ini. Hal pertama yang ia lakukan jelas adalah sarapan. Namun sebagai seorang parasit yang tinggal di rumah orang lain, Damian nampaknya cukup sadar diri dengan mencuci piring bekas makanannya, termasuk piring bekas makan keluarga ini. Damian pun pergi ke gudang dan mencari pakaian yang sudah tidak terpakai, di mana Damian sepertinya serius ingin tinggal di rumah ini. Yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia membuat sebuah pintu rahasia di belakang lemari kayu yang terhubung dengan lemari di belakangnya, yang sebagai seorang tukang kayu yang sudah terbiasa mereparasi barang-barang rumah, bukan hal yang sulit bagi Damian untuk mewujudkan itu semua. Ketika mereka sudah pulang, si istri yang bernama Lucia ini pun dibuat heran dengan piring dan gelas yang sudah bersih. Ia mengira jika anak gadis mereka lah yang sudah membereskannya. Namun si suami yang bernama Fede ini pun membantahnya dengan mengatakan, sejak kapan anak kita rajin beberes? Sehingga Fede pun menyimpulkan jika Lucia lah yang mungkin lupa telah membereskannya sendiri. Keesokan paginya ketika semua orang sudah pergi beraktivitas, Damian pun segera keluar dari lemari persembunyiannya untuk sarapan. Yang kali ini ia tidak hanya mencuci semua piring dan gelas, melainkan mencari barang-barang yang rusak untuk diperbaiki. Salah satunya adalah rak meja buku milik anak gadis mereka. Alhasil Lucia pun kembali dibuat bingung dengan semua piring yang sudah bersih yang seiring berjalannya waktu. Seperti itulah hari-hari Damian sebagai parasit di rumah ini, sehingga lama-kelamaan Lucia pun sudah terbiasa dengan seisi rumah yang sudah rapi dan bersih tanpa pernah mempertanyakan hal itu lagi. Suatu malam ketika Damian baru keluar dari lemarinya, dia untuk pertama kalinya harus ketahuan oleh anak gadis mereka yang bernama Maria. Namun suatu keajaiban terjadi ketika Maria tidak teriak atau terkejut, karena kalau di tempat saya di Sunda itu ada istilah namanya lulungu, atau suatu kondisi masih mengantuk dan belum sadar sepenuhnya, yang mungkin itulah alasan kenapa Maria tidak menyadari keberadaan Damian.
Tepat di hari libur ketika Lucia sedang santai, ia pun menghubungi sahabatnya untuk curhat perihal keanehan yang terjadi sejak kedatangan lemari warisan kakeknya, di mana Lucia ternyata pernah punya saudara kembar yang meninggal waktu masih kecil, yang hal itu semakin ditegaskan dengan foto dan selembar catatan yang Damian temukan dalam salah satu buku, yang ternyata Lucia dan mendiang saudara kembarnya sering bermain di dalam lemari kayu tersebut, sehingga mulailah timbul anggapan bahwa keanehan yang terjadi akhir-akhir ini adalah perbuatan dari hantu saudara kembarnya tersebut. Él le contaba. Alih-alih takut dan mengembalikan lemarinya, Lucia justru malah kangen masa-masa itu dengan si saudara kembarnya. Bahkan ia sampai masuk ke dalam lemari dan duduk tepat di samping Damian dengan hanya terhalang oleh sebuah papan kayu setebal 1 inci. Suatu hari ketika semua orang pergi keluar seperti biasanya, Damian seketika dibuat was-was saat Maria tiba-tiba pulang bolos sekolah bersama pacarnya yang bernama Raul. Sebagai seorang pria dewasa, Damian bisa langsung mengetahui watak dari si Raul yang merupakan pemuda tidak betul yang hanya ingin memanfaatkan Maria saja. Di mana saat mereka berdua pergi ke kamar untuk melaksanakan kegiatan terlarang, Damian sempat mendengarkan percakapan Raul yang memaksa untuk merekam kegiatan tersebut menggunakan kamera ponsel. Disinilah kita akan mulai melihat kepedulian Damian terhadap keluarga ini yang tidak semata-mata hanya tinggal, tidur, makan, modal, gogoleran, dan menjadi benalu saja. Damian diam-diam mengambil ponsel milik Maria dan menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa Maria telah diperas uang dengan ancaman video kegiatan mereka berdua akan dikirim kepada orang tuanya. Alhasil, keesokan paginya Maria pun kebingungan dengan ponselnya yang hilang, di mana saat orang rumah sudah pergi keluar, Damian pun menyempatkan diri untuk menghirup udara segar dan mau tidak mau harus menyapa tetangga setelah ia terlanjur kelihatan. Tak berapa lama, muncullah si Raul yang ternyata Damian menggunakan ponsel milik Maria untuk mengundang Raul ke rumah ini. Dan Anda tahu Damian berperan sebagai siapa? Ya, Damian mengaku sebagai ayahnya Maria. Ia meminta Raul untuk berhenti memeras Maria sekaligus menjauhinya, karena jika tidak, maka Damian mengancam akan memberitahu kedua orang tuanya. Selesai dengan masalah Maria, kini Damian kembali pada Lucia yang terlihat sedang duduk di dalam lemari kayu. Tanpa sengaja, Damian menjadi terbawa perasaan ketika seolah menjadi bagian dari keluarga ini. Ibaratnya, jika ada hal buruk yang terjadi, maka Damian tidak akan segan-segan membantu dan menyelesaikannya, meski ia sadar betul bahwa posisinya di sini bukanlah siapa-siapa dan hanya orang asing yang ikut numpang di rumah ini. Akibat aksi Damian kepada Raul kemarin, Maria pun marah kepada ayahnya karena dikira beliaulah yang telah menyuruh Raul untuk menjauhi Maria, sehingga terjadilah sedikit cekcok di keluarga ini yang membuat Damian cukup merasa sedikit bersalah. Tepat di hari pekan, Lucia dan Maria pun berencana pergi liburan ke rumah orang tuanya di luar kota, sementara Fede memilih tinggal di rumah dengan alasan masih ada pekerjaan yang cukup banyak. Yang tepat sesaat setelah mereka berdua berangkat, Fede pun langsung membersihkan diri, memperwangi tubuhnya dan mempersolek diri dan memakai pakaian yang bagus untuk menyambut seseorang yang sebentar lagi akan datang. Dan alangkah terkejutnya Damian saat melihat Fede tengah satu ranjang dengan wanita lain yang ternyata selama ini Fede telah berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor, di mana kepergian istrinya dan putrinya ia manfaatkan untuk bermesraan dengan selingkuhannya di rumah ini. Tiba malam hari, si selingkuhan yang bernama Paula pun masih berada di rumah ini dengan Damian yang harus menjadi saksi bisu akan kegiatan maksiat mereka selama beberapa jam terakhir, di mana Fede menceritakan awal pertemuan ia dan Lucia waktu dulu bahwa kala itu keduanya tak sengaja bertemu di rumah sakit ketika ia mengalami sekarat akibat tersengat tawon, yang ternyata Fede dan Lucia sama-sama memiliki alergi terhadap sengatan tawon, yang justru itulah syariat mereka berdua bisa bertemu satu sama lain. Ketika mereka, Fede dan Paula sedang tertidur lelap, Damian akhirnya bisa keluar setelah sajong-jongan terkurung di dalam lemari. Melihat piring berantakan bekas makan mereka berdua, Damian menjadi malas dan tak sudi teuing untuk membereskannya. Bahkan ia menjadi sangat amat stres setelah menyadari bahwa kebahagiaan keluarga ini justru malah dirusak oleh orang dalam alias sang kepala rumah tangga itu sendiri. Keesokan paginya ketika Fede mengantar Paula untuk shopping di mall, Damian pun memutuskan untuk membuang benalu di rumah ini yang tiada lain adalah Fede. Damian berencana untuk menghabisinya dengan cara membuatnya tersengat tawon agar kematiannya nampak seperti alami. Memanfaatkan informasi dari internet, Damian pun membuat semacam jebakan untuk menangkap beberapa tawon yang ada di luar, yang setelah tawonnya berhasil didapatkan, Damian pun membuat mereka pingsan menggunakan asap, lantas memasukkannya ke dalam tong sampah di dapur agar ketika Fede membukanya, tawon-tawon itu akan langsung ngaburaung dan menyengatnya secara gerombolan.
Tak lama Fede dan Paula pun pulang. Damian terlihat sedang duduk menunggu Fede membuka tong sampahnya yang tepat saat sore hari setelah Fede dan Paula puas adu belajar. Paula pun izin pulang sebelum istri dan anak Fede kembali ke rumah ini. Tak lama setelah Paula pulang, Fede langsung membereskan semua barang bukti perselingkuhannya seperti cawat dan ranjang yang acak-acakan, termasuk pizza bekas mereka makan yang ketika ia membuka tempat sampahnya, tiba-tiba Damian yang masih berada di dalam lemari pun mulai mendengar suara teriakan dari Fede yang kesakitan meminta tolong. Lantas ia pun keluar untuk memeriksa yang ternyata jebakannya berjalan sesuai rencana. Di mana Damian pun duduk tepat di samping Fede hingga ia menemui ajalnya. Mendengar ada suara mobil datang, Damian pun buru-buru kembali ke dalam lemari, di mana itu adalah Lucia dan Maria yang langsung menghubungi bantuan setelah melihat Fede sudah terbujur kaku tak bernyawa. Para polisi pun mulai melakukan investigasi dan memeriksa seluruh sudut di rumah ini tanpa pernah mencurigai adanya sebuah pintu rahasia di balik lemari kayunya. Dugaan akan kematian secara alami pun semakin diperkuat dengan bukti sengatan lebah yang ada di tubuh Fede, sehingga kasus ini pun resmi dinyatakan sebagai kecelakaan. Bukannya tidak merasa bersalah, Damian sebenarnya sadar 100% jika apa yang dilakukannya ini sangat amat salah besar. Namun, mengingat Lucia dan Maria harus hidup dengan seorang pengkhianat, Damian tidak rela jika harus membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia pun yakin jika cara yang ia tempuh ini mungkin adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Lucia pun menitipkan Maria kepada ibunya untuk menenangkan diri, sementara ia sendiri memilih untuk tetap berada di rumah ini karena merasa itu lebih baik. Saat Lucia sedang tidur di ranjangnya, Damian yang merasa kasihan pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas ranjang tersebut memeluknya dari belakang, di mana Lucia nampak membuka matanya tanpa ngorejat atau terkejut sedikit pun. Dan disinilah plot twist yang sesungguhnya, karena sejak awal Damian ada di rumah ini. Lucia sudah menyadari hal itu sejak Damian ketiduran di kolong kasur. Entah seorang yang jenius atau hanya sekedar ingin balas dendam saja, Lucia memang sudah tahu bahwa suaminya Fede telah berselingkuh, sehingga ketika melihat ada orang asing di bawah kasurnya, Lucia sengaja membiarkannya berharap itu adalah perampok yang akan membunuh suaminya. Namun setelah menyadari bahwa Damian berbeda, Lucia pun beralih ke rencana kedua, yaitu dengan membuat Damian bersimpati kepadanya, yang tujuan intinya adalah untuk balas dendam atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Dan rencananya pun berhasil berkat bantuan si Damian. Saatnya bilang sempurna. Tamat ending yang cukup membagongkan.